Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Anggraini, Prodi Sastra Inggris, NIM 0491894454. Saya ingin melakukan pidato dalam mata kuliah Public Speaking yang berjudul Literasi Digital Menjadi Mahasiswa Cerdas di Era AI dan Media Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk membahas satu hal yang sangat dekat dengan keseharian kita, namun seringkali luput dari perhatian kita. Secara mendalam, topik kita hari ini adalah literasi digital, menjadi mahasiswa cerdas di era AI dan media sosial. Kita semua tahu, kita hidup di zaman di mana teknologi dan internet sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok. Hampir setiap menit, detik, mata kita menatap layar gadget. Mulai dari bangun tidur hingga akan tidur kembali. Media sosial selalu ada di dalam genggaman kita. Bahkan, ada data yang menunjukkan mayoritas generasi Gen Z di Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 3 jam sehari hanya untuk melihat media sosial. Ada juga yang menghabiskan waktu lebih dari 15 jam sehari. Ini adalah salah satu angka yang cukup besar. Sebagai mahasiswa, kita adalah kelompok yang paling aktif dalam menggunakan media sosial. Tapi, tahukah teman-teman sekalian, di balik kemudahan dan kesenangan itu, ada tantangan yang cukup besar yang sedang mengintai kita. Berdasarkan riset, kita adalah kelompok yang paling rentan mengalami gangguan konsentrasi, kelelahan belajar, hingga yang biasa disebut dengan burnout akademik atau kelelahan belajar akibat kebiasaan hidup digital yang tidak sehat. Lalu, bagaimana kita menghadapi ini semua? Jawabannya ada pada satu kemampuan kunci, yaitu literasi digital. Teman-teman sekalian, pertama-tama mari kita sadari bersama media sosial dan teknologi itu ibarat dua mata pisau. Di sisi lain, AI dan media sosial sangat berguna untuk memudahkan kita mencari materi kuliah, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi. Namun, di sisi lain, ada dampak yang sangat negatif dan jelas jika kita tidak menggunakan teknologi atau sosial media dengan baik. Apa saja dampak negatif dari ketidakbijakan dalam menggunakan media sosial atau AI? Yang pertama, ada fenomena yang biasa disebut dengan short attention span atau penurunan daya fokus. Coba kita perhatikan konten-konten di media sosial saat ini didominasi oleh video-video pendek yang berdurasi sangat singkat. Riset Indonesia Heritage Foundation tahun 2024 menyebutkan kebiasaan menonton konten pendek ini dapat membuat otak kita terbiasa dengan kepuasan instan. Akibatnya, kita menjadi sulit bertahan membaca buku tebal, sulit memahami materi kuliah yang panjang, dan kemampuan kita untuk berpikir mendalam serta menganalisis mulai menurun. Kita jadi terbiasa hanya menerima informasi yang singkat, cepat, dan menghibur saja. Yang kedua, dampak negatif ini berlanjut ke kesehatan kita. Data dari Global Student Survey tahun 2025 mencatat bahwa 60% mahasiswa di Indonesia mengaku kurang tidur sebagai penyebab utama gangguan kesehatan mental mereka. Dan tahukah apa penyebab utama kurang tidur itu? Ya, itu adalah penggunaan
gadget, dan media sosial yang berlebihan di malam hari. Selain itu, 56% dari kita juga mengaku sering merasa kelelahan secara mental dan sulit menyelesaikan tugas kuliah. Semua itu berawal dari pola hidup digital yang tidak seimbang. Lalu, apa solusinya? Bagaimana kita bisa tetap menikmati kemajuan teknologi, tetapi tetap menjadi mahasiswa yang cerdas, berprestasi, dan sehat? Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk menerapkan strategi kesejahteraan digital atau digital well-being. Strategi utamanya sederhana, namun sangat ampuh untuk mengurangi ketergantungan pada media sosial, misalnya dengan membatasi waktu layar atau screen time. Kita bisa berani mengatur jam berapa kita boleh membuka media sosial dan jam berapa kita harus mematikan gadget. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil, misalnya tidak membawa ponsel ke tempat tidur atau mengatur batas pemakaian aplikasi maksimal 1-2 jam sehari untuk hiburan saja. Ketika kita mulai membatasi waktu screen time atau layar, perlahan-lahan kemampuan fokus kita akan kembali membaik dan kualitas tidur kita akan meningkat. Dan energi kita untuk belajar pun bisa lebih banyak. Ingat, teknologi itu alat bantu, bukan penguasa hidup kita. Kita harus mengendalikan gadget, bukan sebaliknya. Selain mengatur waktu, ada satu hal yang sangat penting di era informasi dan kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI. Nah, AI di sini tuh yang sering kita pakai adalah ChatGPT, Dola, dan semacamnya, yaitu kemampuan memverifikasi informasi. Teman-teman sekalian, sekarang informasi bergerak sangat cepat. Berita, data, opini, hingga jawaban tugas kuliah tersebar begitu mudahnya. Tetapi ingat, satu prinsip penting. Tidak semua yang ada di internet itu benar. Sehingga mahasiswa yang cerdas, kita wajib memiliki kemampuan memilih-milah. Jangan pernah langsung percaya, apalagi langsung menyebarkan informasi yang kita dapat di media sosial atau hasil dari AI sebelum kita periksa kebenarannya. Cek sumbernya, cek kebenaran datanya, dan pastikan isinya objektif. Menyebarkan informasi yang salah atau hoax itu tidak hanya merugikan orang lain, tetapi menunjukkan bahwa kita belum melek literasi di era AI. Kecerdasan kita bukan dinilai dari seberapa cepat kita mencari jawaban, tapi dari seberapa tepat dan benar kita menilai dan mengelola informasi tersebut. Para teman-teman mahasiswa sekalian, menjadi mahasiswa di era digital memang penuh tantangan. Namun, di sisi lain, kita dituntut untuk melek pada teknologi. Tapi di sisi lain kita harus menjaga diri agar tidak terbawa dampak buruk tersebut. Oleh karena itu, mari kita jadikan literasi digital sebagai bekal utama. Jadilah mahasiswa yang mampu membedakan mana informasi yang bernilai dan mana yang hanya membuang waktu. Jadilah mahasiswa yang cerdas menggunakan media sosial sebagai sarana belajar dan berkarya, bukan tempat yang merusak fokus dan kesehatan. Mari kita terapkan batasan waktu penggunaan gadget dan selalu memverifikasi setiap informasi sebelum kita percaya dan bagikan. Ingat, kemajuan teknologi ada yang memudahkan dan meningkatkan kualitas hidup kita, bukan sebaliknya.
Mari kita buktikan bahwa generasi mahasiswa kita adalah generasi yang cerdas, kritis, dan bijak dalam berteknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi semua dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dunia digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.